Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Pangestu, NIM 19070161125. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kajian psikologis terhadap faktor genetika, bawaan, dan lingkungan ARBK. Nah, di sini ada tabel pengantar. Tabel pengantar ini Kita akan membahas apa aja sih pada tabel ini, pada slide ini kita akan membahas apa aja hari ini. Nah, yang pertama faktor genetika dan bawaan versus faktor lingkungan. Faktor apa yang paling mempengaruhi? Kalau kita berbicara tentang soal faktor genetik dan bawaan melawan faktor lingkungan, dalam hal abnormalitas, kemungkinan besar akan menganggap bahwa faktor genetik memiliki pengaruh yang paling besar. Akan tetapi ada juga yang berpendapat dalam hal perkembangan mungkin faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang lebih besar. Atau ada juga yang berpendapat sebaliknya. Apapun pendapatnya, pada dasarnya dalam ilmu psikologi itu hal ini tuh saling berkait, walaupun sering ada pro kontra gitu, tapi tetap mereka itu erat saling kaitannya saling erat. Nah, di sini yang pertama ada faktor genetika dan bawaan. Genetik adalah ilmu yang mempelajari penurunan sifat atau karakter suatu makhluk hidup berdasarkan materi hereditas yang dimilikinya. Hereditas sendiri ini merupakan gen. Gen itu asam nukleat dalam bentuk DNA yang akan menjadi bahan pembentukan protein. Nah, nantinya gen ini akan diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi nanti anaknya ini akan mewarisi sifat dari kedua orang tuanya. Atau mungkin juga ada sifat-sifat dari generasi pendahulunya yang turun kepada anak ini gitu. Nah, di bawahnya ada penyebab kelainan genetik atau mungkin menyebabkan anak mengalami membutuhkan kebutuhan khusus gitu. Yang pertama ada infeksi kehamilan. Penyebabnya antara lain adalah parasit golongan protozoa. Sebenarnya nggak cuma parasit ya, virus juga iya. Dan parasit golongan protozoa ini sering kita jumpai dan bisa kita temui kalau misalkan kita itu memelihara kucing atau anjing. Nah, dari kedua hewan ini tuh katakanlah ada gitu. Kalau misalkan dia nggak sehat atau apa, itu bisa menular ke kita manusia. Dan kalau misalkan ini menular pada saat ibu sedang mengandung atau sebelum ibu mengandung, lalu tiba-tiba dia sudah, ya bukan tiba-tiba ya, sebelum dia mengandung dia sudah terpapar parasit protozoa lalu mengandung, maka ada kemungkinan anak ini akan mengalami kebutuhan khusus. Lalu selanjutnya ada usia hamil. Usia hamil ini berdasarkan pada anak ya, pada calon ibu yang berumur di bawah 18 tahun atau melahirkan di atas 35 tahun gitu. Dan ini juga biasanya sang ibu ini memiliki riwayat hamil atau melahirkan yang kurang baik, misalkan pernah mengalami keguguran atau pernah mengalami pendarahan, atau saat bayinya dilahirkan sudah meninggal dunia. Itu termasuk dalam usia ibu hamil. Jadi pengaruh usia pada ibu hamil dan riwayat-riwayat dia sebelum dia hamil atau mungkin dia pernah hamil mengalami jejak yang kurang baik gitu. Terus gangguan genetik. Gangguan genetik ini adanya kelainan kromosom ya, disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak ya. Salah satunya itu juga yang udah disebutin tadi, kayak virus atau mungkin bakteri. Nah, salah satunya juga karena sel-sel bayi pada saat proses pembelahan itu mengalami kegagalan gitu, ketidakseimbangan. Dalam pembelahan sel bayi itu kan ada yang namanya meiosis sama mitosis. Meiosis itu kan jadi satu anak 46 kromosom. Nah, sedangkan kalau yang mitosis itu yang kembar bisa sampai berapa ya, pokoknya kromosomnya lebih dari 90. Nah, kalau misalkan pembagiannya nggak rata itu bisa mengalami kelainan kromosom. Terus selanjutnya ada riwayat keturunan. Riwayat keturunan ini misalkan dalam satu keluarga itu pernah ada orang yang mengalami autis. Nah, saat autis ini itu
diturunkan, memiliki keturunan gitu ya, kemungkinan keturunannya memiliki autis juga, karena autis bisa diturunkan dari riwayat keturunan dan gennya. Nah, di sini ada contoh faktor genetik dan bawaan. Yang pertama itu tunanetra. Tunanetra merupakan gangguan dalam hal penglihatan. Salah satu penyebabnya itu waktu ibu mengandung itu terkena virus rubella. Kalau secara psikologis, anak remaja yang memiliki anak remaja yang memiliki tunanetra itu IQ-nya normal, kondisi psikologisnya juga stabil. Akan tetapi dia itu kayak tidak bisa melihat aja gitu. Dia bisa belajar, dia juga memiliki kemampuan auditorium yang lebih baik daripada orang normal, serta kemampuan uh, kinestetik yang lebih baik, karena dia itu lebih tajam ya indera auditoriumnya sama pengerabanya. Nah, mereka itu bisa membaca huruf menggunakan huruf braille. Mereka berkomunikasi juga lancar, mereka juga berbicaranya juga lancar, akan tapi itu hanya tidak bisa melihat. Lalu selanjutnya tunarunggu. Tunarunggu ini sama ya sebenarnya. Pada saat ibunya mengandung dia itu mengalami infeksi atau mungkin mengalami penyakit seperti penyakit campak. Tunarunggu ini kekurangan dalam pendengaran. Dia itu gak bisa mendengar. Jadi dia itu secara psikologis, orang tunarunggu ini terlambat ya, memiliki terhambat dalam hal bahasa. IQ-nya normal, stabilitas psikologisnya juga normal. Akan tetapi dia itu perkembangan akademiknya terhambat karena kurangnya kemampuan berbahasa. Kemampuan visualnya mungkin sangat dominan. Akan tetapi secara sosial emosional, anak remaja dengan gangguan tunarunggu sering curiga dan berprasangka karena hanya melihat dan tidak bisa mendengar percakapan orang lain. Terkadang agresif juga karena tidak mengerti pembicaraan orang lain. Kayak kita aja nih, orang normal, kita kalau ngeliat orang dari kejauhan tiba-tiba nunjuk-nunjuk kita, orang nggak dikenal nunjuk-nunjuk kita, dan kita nggak tahu dia lagi ngomong kita tentang apa, kita itu kan berprasangka ya, kemungkinan berprasangka tinggi. Nah, apalagi orang yang mohon maaf tunarunggu ini, dia itu pasti kayak apa sih gitu, ini dia itu berprasangka, jadi curiga gitu. Nah, selanjutnya autis. Salah satu penyebab autis itu karena faktor genetik ya, yang kayak tadi kelainan kromosom itu ya, terjadi kesalahan waktu calon bayi ini melakukan pembelahan. Nah, autisme terjadi ada juga karena pada kemungkinan riwayat autis, ada juga yang disebabkan oleh suatu penyakit. Secara psikologi, autisme ini memiliki gangguan komunikasi, gangguan kemampuan bersosial, keterlambatan fungsi intelektual, dan juga gangguan imajinasi dan reaksi. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan adalah berbagai kombinasi fisik dari komponen di bumi. Hal ini mencakup banyak hal. Dalam psikologi, lingkungan termasuk salah satu faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku manusia. Nah, ini ada beberapa pembentuk lingkungan atau pembentuk apa sih bisa dibilang ya? Pembentukan perilaku karena ada dalam suatu lingkungan itu. Nih, contohnya yang pertama kondisi geografis. Faktor ini bisa dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti temperatur dan kepadatan penduduk. Biasanya berbeda ya perilaku orang yang tinggal di atas, ya bukan di atas gunung ya. Orang yang tinggal di pegunungan sama orang yang di daratan rendah itu beda. Orang yang di pegunungan itu nggak perlu pakai AC aja udah adem, udah dingin gitu. Aduh, kok malah lepasan ini ada buat adem ya. Ada kata dia itu lebih dingin, hawanya lebih dingin. Sedangkan orang yang ada di dataran rendah itu malah pakai AC supaya dingin, karena itu panas gitu. Itu udah ada perilakunya ya, udah kelihatan perilakunya. Terus selanjutnya agama. Agama merupakan pegangan manusia dalam berperilaku di lingkungan sosial yang mereka tempati. Agama ini malah mungkin ya bisa dibilang yang paling besar perannya dalam hal norma dan juga dalam hal sosial. Contoh kecilnya aja gini, misalkan lingkungan kita itu lingkungan yang memiliki lingkungan agamis yang tinggi gitu ya, maka kita akan berperilaku seperti orang yang itu juga. Misalkan ke masjid, kita tahu kalau ke masjid itu harus pakai baju yang rapi, pakai sarung. Kalau untuk yang laki-laki ya pokoknya rapi lah untuk pergi ke masjid gitu. Dilarang mencuri,
nanti ada hukuman agama, misalkan di dalam norma itu kan secara hukum tidak tertulis. Nah, itu secara tidak langsung juga membentuk perilaku pada suatu lingkungan yang ditempati oleh manusia. Terus selanjutnya ada orang tua dan keluarga. Orang tua adalah keluarga Orang tua dan keluarga adalah model pertama dalam memberi pembelajaran tingkah laku manusia. Orang tua ini bisa dibilang uh, paling sentral ya, paling sentral. Di saat anak memiliki baru lahir, orang tua merawat, mendidik, memberikan rangsangan seperti diajak bermain atau diajak berbicara, nanti bayinya bereaksi. Dan ini akan jadi titik yang paling penting untuk anak-anak dalam masa perkembangan mereka. Lalu yang keempat ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat membentuk perilaku manusia. Contoh mudahnya kayak si kaya dan si miskin. Perilaku si kaya dan si miskin pasti ada perbedaannya. Orang yang kaya cenderung memiliki kehidupan yang lebih mewah ya, dan orang yang miskin ini cenderung memiliki kekurangan, dan dari segi sifat mereka itu kayak apa sih ya namanya ya, prihatin gitu. Dia itu tahu gitu harus gimana walaupun ya mereka nggak punya uang gitu kan. Ya bukan nggak punya uang sih, tapi pokoknya perilaku mereka itu beda antara si kaya dan si miskin. Lalu yang terakhir ada figur model dan masyarakat. Model masyarakat yang berperan penting selain orang tua dan keluarga. Setelah orang tua dan keluarga ini, maka anak akan keluar dari lingkungan keluarga mereka. Mereka akan mencari model atau melihat tokoh model yang mereka kagumi, misalkan kayak tokoh agama, tokoh politik, atau mungkin artis-artis yang mereka kagumi gitu. Nah, ini ada dua contoh ya yang karena faktor lingkungan mengalami kebutuhan khusus atau makin memperparah keadaan dari kebutuhan khusus tersebut pada anak remaja. Yang pertama, adanya kegagalan interaksi antara anak dan orang tua selama masa perkembangan, sehingga menimbulkan kurangnya kemampuan adaptif dalam lingkungan di sosial dan terjadi di bawah usia 18 tahun. Berarti sekitar remaja itu ya. Ada kemungkinan pas bayi atau remaja gitu. Nah, di sini ada poin pentingnya, adanya kegagalan interaksi antara anak dan orang tua. Interaksi ini didasarkan pada waktu masih anak-anak. Gimana orang tua itu interaktif dan komunikatif kepada anak-anaknya. Misalkan bermain jari untuk melihat mata anaknya mengikuti jari kita apa enggak. Terus di duil kadang kan juga sama orang tuanya, apa dia bereaksi di tangan kita, ditaruh ke tangan mereka, kita tangannya dipegang apa enggak gitu. Jari kita dipegang apa enggak. Nah, jika adanya kegagalan interaksi antara anak dan orang tua, misalkan orang tua terlambat menyadari nih, loh kok anaknya enggak reaktif ya, kok anaknya enggak uh, merespon ya. Nah, ini patut dipertanyakan, patut untuk diperiksa segera. Tapi ada yang menarik dari tunagrita ini. Tunagrita ini juga mereka terdeteksi memiliki IQ yang mohon maaf di bawah rata-rata, yaitu di bawah 70. Jadi ada pengaruh genetik juga dalam tunagrahita ini. Dan akan mungkin aja dari awal ya, faktor genetik ini udah ada. Akan tetapi ditambah orang tua, kegagalan interaksi dengan orang tuanya yang kurang dalam berkomunikasi dengan anaknya waktu masih bayi, itu menimbulkan lebih parah gitu. Tunagrita ini bisa jadi lebih parah karena kegagalan ini gitu. Terus selanjutnya tunalaras. Tunalaras itu gangguan perilaku pada anak 6-17 tahun yang memiliki tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial, dikarenakan adanya hambatan emosi dan kurang bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Nah, gangguan perilaku ini bisa terjadi karena orang tuanya itu kasar, bukan kasar sebenarnya, keras, atau mungkin melakukan hal-hal seperti memukul atau apa yang membuat anak ini mengalami gangguan psikologis, sehingga dia itu menjadi katakanlah anak, gampangnya itu jadi anak nakal gitu, karena adanya pendidikan atau pengasuhan yang kurang baik dari kedua orang tuanya. Tapi ini juga menarik lagi, tunalaras juga sama dengan tunagrahita, dia itu punya ada kemungkinan faktor genetik, faktor bawaan dari kedua orang tuanya. Misalkan orang tuanya ini emang dari awalnya orangnya sifatnya keras gitu ya, nah itu menurun ke anaknya juga ya keras juga lah. Nah, secara psikologis
Tunalaras ini perilakunya sangat agresif, dia nakal, dia suka membuat masalah gitu ya kasarannya ya. Mungkin entah karena dia berusaha mencari perhatian atau mungkin karena pada dasarnya sifat dari gen yang diwariskan tersebut gitu. Dan untuk yang tunagrahita tadi lupa ya. Tunagrahita itu secara psikologis yaitu dia itu kurang bisa bersosialisasi teman-teman. Secara sosio-emosionalnya dia kurang bisa bersosialisasi dan kurang bisa adaptif dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kesimpulannya, pada dasarnya antara faktor genetik dan bawaan dengan faktor lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain. Kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor genetik dapat bertambah buruk apabila lingkungan yang ada tidak suportif. Lingkungan tidak suportif juga dapat membuat sifat hereditas kepada anak. Bukan membuat ya, tapi menurunkan sifat hereditas kepada anak. Misalnya orang tua pada masa anak-anak mengalami kekerasan dan mengalami gangguan seperti depresi. Hal ini memiliki kemungkinan besar untuk mempengaruhi genetik anak saat dalam kandungan karena sifat bawaan yang dialami orang tua saat masa anak-anak. Dengan kata lain, kedua hal ini tuh saling berkaitan ya teman-teman. Erat sangat kaitannya antara faktor genetik dan bawaan dengan faktor lingkungan terhadap psikologis anak-anak remaja berkebutuhan khusus. Nah, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf ya, karena ya pasti banyak banget kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian sehat ya, jaga kesehatan dan semoga semua dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.